Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi lidhhirahu lid-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal muslimun wa ya ayyuhan nas, alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, menghidupkan kita, memberikan nikmat kepada kita. Semua nikmat adalah berasal darinya, termasuk nikmat iman dan Islam, nikmat terbesar. Maka sepantasnya kita memuji kebesarannya dan bersyukur atas semua nikmatnya. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Saudara Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita mengadakan satu kegiatan memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, kita memperingati dzikra, kembali mengingat tentang kelahiran Nabi kita, junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai seorang mukmin tentu saja kita mengingat beliau tidak hanya saat-saat Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari, bahkan sesering mungkin kita mengingat beliau. Karena kita juga diperintahkan untuk membaca sholawat. Yang ketika membaca sholawat berarti kita mengingat beliau. Dan itulah yang Allah Subhanahu wa taala lebihkan, Allah tinggikan kepada beliau. Wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami tinggikan untukmu penyebutan terhadapmu. Dan itulah yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah SAW bertanya, apa maknanya wa rafa'na laka dzikrak? Dikatakan oleh Allah SWT kepada malaikat Jibril, idza dzukirtu dzukirta. Ketika namaku disebut, maka engkau pun namanya disebut. Kita tahu, kita membaca syahadat, tidak sah syahadat itu kecuali juga syahadatul Rasul. Tak hanya syahadatul tauhid, syahadatullah. Demikian juga dalam adzan, dalam iqamat, tidak boleh membaca hanya kecuali diiringi ada Muhammad Rasulullah. Dalam tahiyat, yang itu menjadi rukun salat, tidak sah ketika membaca syahadah yang diantar juga syahadatul Rasul. Demikian juga salawat dan seterusnya. Ini menunjukkan kepada kita, bagi seorang mukmin, hatinya senantiasa rindu, cinta kepada Rasulullah SAW tanpa harus menunggu waktu maulid. Tetapi tentu saja kita kembali mengadakan dzikrayat, peringatan yang seperti ini adalah untuk kembali mensyiarkan, untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bentuk mencintainya diantaranya adalah membuat kita untuk semakin kuat dan kokoh mengikuti beliau dalam seluruh aspek kehidupan. Sungguh kita sudah melihat di berbagai tempat banyak kegiatan-kegiatan maulid yang menunjukkan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tentu saja sungguh sangat disayangkan, peringatan-peringatan itu belum mampu menggerakkan kepada mereka untuk mengikuti Rasulullah SAW secara total, mengikuti akidahnya, mengikuti sistemnya, mengikuti kepemimpinan dan seluruh syariatnya. Rasulullah SAW diikuti dalam perkara ibadah, dalam perkara sholat, dalam perkara haji, dalam perkara akhlak, mungkin juga dalam perkara
kehidupan keluarga, tetapi belum dijadikan sebagai contoh teladan dalam perkara kehidupan seperti ekonomi, politik, dan bernegara. Bahkan yang lebih mengerikan, mereka yang menjadi pencinta Nabi, mengaku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah SAW dalam soal kenegaraan. Dalam soal kenegaraan, mereka lebih mengikuti John Locke, Montesquieu, dan semacamnya yang mengajarkan trias politika. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan, bahkan bukan mengajarkan, menegakkan daulah yang diteruskan oleh para khalifah-khalifah sesudahnya. Saudara Allah SWT, maka peringatan Maulid seperti ini kita mengingatkan kepada kaum muslimin bahwa jika kita mencintai Allah, jika kita mencintai Rasulullah, maka kewajibannya adalah ittiba kepada Nabi. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Katakanlah, jika kamu mengatakan cinta kepada Allah, kul in kuntum tuhibbunallah, jika kamu mencintai Allah, kata Allah, fattabi'uni. Rasulullah, Allah SWT merintahkan kepada Rasulnya, fattabi'uni, ikutilah aku. Mengikuti risalahnya, syariatnya secara kafah. Dari Allah SWT. Kalau kita bicara tentang mengikuti Rasulullah SAW secara kafah, sangat luas untuk dalam momentum yang sangat singkat ini. Maka pada kesempatan ini kita akan memotret salah satu perkara penting yang beliau ajarkan, beliau syariatkan, dan untuk kita terapkan. Apa? Soal kepemimpinan, soal al-qiyadah, kepemimpinan ini. Kalau kita bicara pemimpinan juga sangat luas. Beliau adalah pemimpin keluarga, beliau adalah juga pemimpin negara. Dan kalau kita lihat berbagai macam aspek kehidupan, beliau adalah contoh kepemimpinan yang baik. Dan oleh karena itu, tentu ini juga menjadi catatan penting buat kita semua, bahwa ada aspek-aspek yang tentunya tidak boleh kita lupakan, dan ini harus terus diperjuangkan yang sampai saat ini, yakni kepemimpinan yang ditinggalkan Rasulullah SAW, yang diteruskan oleh para khalifah-khalifah sebelumnya, itulah daulah khilafah Islamiyah. Dari Allah SWT, pada kesempatan yang mulia ini saya ingin tegaskan bahwa ketika kita bicara tentang Rasulullah, kita bicara tentang qudwah, keteladanan, maka penting untuk dicamkan kepada diri kita. Benarkah kita menjadi pengikutnya? Benarkah kita menjadi umatnya? Kalau kita telah mendeklarasikan sebagai umatnya, jika kita mendeklarasikan sebagai pengikutnya, maka mestinya kita mengikuti apapun yang diajarkan Rasulullah SAW. Dan ingat, Rasulullah SAW seperti yang diajarkan, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan jelas, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah SAW itu ada uswah hasanah, ada teladan yang baik. Saudara Allah SWT, itu yang dapat kami sampaikan, dan insya Allah nanti setelah ini kita akan melakukan diskusi, training dan diskusi yang semua itu dalam rangka untuk mengokohkan pemahaman serta tekad kita untuk mengikuti Rasulullah SAW dalam soal kepemimpinan. Sesuatu yang saat ini sangat kritis, sesuatu yang saat ini sangat langka di tengah kehidupan, disebabkan karena sistem yang dilakukan bukan sistem yang diwariskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.